sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke sobat Sesepuh TV dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Cak Bin bersama Sawit di catatan Cak Bin, tentunya di channel Sesepuh TV. Kali ini saya akan menceritakan kisah Damar Wulan. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Oke sobat Sesepuh TV dimanapun berada, berdasarkan artikel yang saya ketahui, ada seorang pemuda berwajah tampan bernama Damar Wulan. Beliau adalah putra dari seorang patih Majapahit dengan bernama Patih Udara. Ayahanda Damar Wulan sebelumnya memang waktu itu menjabat patih, Mas. Iya. Ya. Dan kewafatan beliau itu karena kelicikan daripada adiknya, yaitu Patih Lugender. Patih Lugender kenapa kok ada punya niatan jelek seperti itu? Karena ingin merebut kedudukan daripada Patih Udara. Karena Patih Udara kedudukannya lebih tinggi daripada Patih Lugender. Sebelum menjabat menjadi patih itu adalah Patih Lugender itu hanya sebagai bawahan. Dan pada suatu hari, bukan suatu hari ya, suatu masa, karena sudah beberapa tahun, dan Damar Wulan ini setelah ditinggal mati oleh ayahnya, beliau ikut pakdenya, ikut pakdenya bernama Begawan Tunggul Manik. Nah, akhirnya di sana dirawat oleh pamannya Begawan Tunggul Manik. Dan di sana pun Begawan Tunggul Manik ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan, tata keperajaan, bagaimana tata cara ada di suatu kerajaan, mengajarkan kanuragan. Berarti ini bela dirinya itu pasti. Iya, itu memang mempertahankan kedaulatan Majapahit. Tujuannya itu memang untuk pada dasarnya kalau orang dulu itu kanuragan untuk membela diri, ya. Karena dia itu seorang kesatria, dia ingin mengabdikan dirinya kepada Majapahit. Gitu. Karena dirasa sudah punya bekal. Bekal apa? Bekal untuk menjadi seorang kesatria, menjadi seorang prajurit ada di Majapahit. Waktu itu ya. Sudah disangoni. Ya, gitulah, wis disangoni lah karo apanya? Ilmu bekal sama jadi tata cara keperajaan nanti itu istilahnya gini. Kalau di sana itu akhirnya kalau sudah ngerti ya, gak canggung lagi gitu. Iya. Oh, seperti ini tata cara. Tinggal memperbaiki dikit-dikit kan sudah ngerti. Iya. Gitu ya. Tata cara itu. Dan semasa di Nganu pun nggak tahu ini Patih Lugender ini pun sudah waktu itu sudah bilang sama Nganu memang di samping cita-cita daripada Damar Wulan untuk meneruskan perjuangan daripada ayahandanya Patih Udara. Nah, Patih Lugender ini pun pernah menyampaikan kepada Damar Wulan untuk datang ke kota raja untuk dijadikan seorang prajurit di Majapahit. Nah, pada waktu itu kan banyak polemik ya di Majapahit, kekurangan prajurit untuk mempertahankan kedaulatan di Majapahit.
karena sudah didasari jiwa kesatria yang sangat tinggi. Karena anak daripada seorang patih, dia pun akhirnya minta restu daripada ibundanya, minta restu pada ibundanya dan juga Pak D-nya Begawan Tunggul Manik. Jadi udah diridhoi. Ya, sebetulnya sih ya, Ya, sebetulnya ya. Kan karena banyak polemik seperti itu, akhirnya kan sebetulnya itu ya nggak tega. Ya, ya. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, karena Damar Wulan ini dirasa sudah cukup, karena juga punya cita-cita yang luhur, Dengan bekal yang diberikan itu ya sama pamannya, oleh pamannya. ya sudah tentunya gitu ya, karena sudah mengetahui bekal yang diberikannya pada Damar Wulan Tunggul Manik sama ibundanya pun akhirnya merestui kepergian daripada Damar Wulan ke Mojopahit. Dan sebelum ke Mojopahit, dan Damar Wulan ini pun tidak langsung ke Kutaraja, nggak langsung menemui waktu itu yang berkuasa itu siapa itu namanya, Kencono Wungu ya. Kencono. Dan Damar Wulan ke sana itu tidak langsung ke sana, tapi langsung menjumpai daripada pamannya Patih Logender. Ya. Lah entah apa, tahu apa tidak soal wafatnya nganu ini kita tidak tahu ya. Kalau yang membunuh ayahandanya itu pamannya sendiri, gitu. Padahal kan pamannya sendiri, adik daripada ayah itu kan paman ya. Iya, paman. Kalau kakak kan Pak D ya. Itu. Kalau adiknya dari bapak itu kan paman. Dan ke sana pun menuju yang dituju itu adalah pamannya, Paman Logender. Dan sesampai ke tempat pamannya, yaitu di Kepatihan, Damar Wulan pun ini ditemui oleh anak-anak Patih Logender. Siapa anak-anak Patih Logender? Adalah yang Seto, adalah yang Kumitir, dan siapa? Dari Anjasmoro. Iya. Ya kan. Dan di sana pun Damar Wulan ini pun gimana ya? Biarpun dia seorang anak dari desa, tapi beliau pun punya karismatik. Iya, selain dia bawah. selain dia itu tampan, berwibawa, ya memang dari leluhurnya itu akan anak seorang kesatria. Dia itu pun akhirnya kan jiwa kesatrianya kan ada, gitu. Dan otomatis kan pamor, jiwa kesatrianya ada, pamornya ada. Dan ternyata Damar Wulan ini ke sana itu sampai di Kepatihan, di tempat pamannya ini istilahnya disio-sio gitu loh. Jadi tidak selama di sana, karena Damar Wulan ini tampan juga seperti itu, disio-sio Sama anaknya itu, anaknya Patih Logender gitu loh. Kenapa kok bukan saya ya gitu loh. Jadi kayak seperti ada iri ya, memang dari sifat daripada ayahnya Patih Logender ini punya sifat yaitu iri dengki itu ya. Dan akhirnya Layang Seto, Layang Kumitir pun jiwanya ya sama seperti itu ya. Dari kacang gak ninggalan jaran, buah gak ninggalkan jatuh kan dari pohonnya.
jatuh gak jauh dari pohonnya. Iya. Gitu. Nek banyu iku netes menisor gitu. Dan akhirnya disia-sia. Ya, karena berasal dari desa, istilahnya gini. Wes kamu itu gak pantas lah gitu, untuk jadi seorang prajurit. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Untuk menjadi prajurit terus kowe iku sapa? Gak pantas ya dari prajurit. Gitu. Jadi akhirnya di situ karena ada iri dengki, karena padahal ini Damarwulan ini memang punya karismatik tersendiri, dan dia pun memang punya wahyu untuk menjadi seorang raja. Memang sebetulnya itu seperti itu ya. Dan akhirnya Damarwulan ini kan diseret-seret sama Layang Seto, Layang Kumitir itu, malah sesampai di Kepatihan itu malah dibawa ke kandang kuda. Ke kandang kudanya ayahandanya. Jadi di Kepatihan, di tempat ayahandanya di situ. Dan akhirnya di sana disuruh ngarit ya. Merumput untuk itu istilahnya ngopeni jaran lah, Bos. Panggonaanmu pantas mundhe kene ora dadi prajurit gitu loh. Jadi tiap hari di situ jaran itu lah. Ya, dan di situ kan kudanya banyak. Juga ada kurang lebih 20 kuda, dan itu yang merawat tiap hari itu Damarwulan sama pamannya. Pamannya apa? Paman yang ngomong Damarwulan dari kecil. Oh, iya. Pamomongnya itu. Pamomongnya. Iya. Jadi Damarwulan itu ke tujuannya ke Kota Raja, tapi itu menuju ke tempat pamannya dulu, untuk niatnya itu untuk sampai ke Kota Raja, tapi di situ malah disuruh ini apa? merawat kuda. Iya. Wis panggonanmu pantes mulang kene gitu loh. Dan Damarwulan ini pun dari walaupun anak desa itu kan cara berpakaiannya pun beda. Memang dia seorang ksatria, jadi pakaian ksatria itu ada tersendiri kan. Akhirnya karena iri dengki, wes istilahnya sebenarnya ya gimana ya, sifat irinya Layang Seto dan Layang Kumitir, dan itu pun akhirnya pakaian daripada Nganu ini dari Damarwulan istilahnya dilucuti ya, itu diganti dengan pakaian yang kumal biasa gitu. Bukan biasa lagi ya, Mas Fit kan tahu sendiri ya, istilahnya gini, pakaian yang sehari-hari dipakai ke sawah itulah wis. Yang kusut rusuk kotor atau itu ya. Nah di situ pun Damarwulan ini karena orangnya itu selain tampan, jujur, orangnya juga penyabar. Walaupun sudah kayak gitu, pakaiannya diganti pakaian yang itu, ya udah dipakai aja. Mungkin saking ininya Pak Bin. Tulus. Ya, memang yang didasari rasa hati yang tulus. Gitu. Walaupun pakaiannya apa iya, tapi gitu. Menerima. Nah, dan dengan memakai pakaian yang kumal seperti itu pun Damarwulan ini malah memancarkan sinarnya, makan Aura gitu. memancarkan auranya, tambah kelihatan tampannya, lucu ya. Kan kudunya tambah kusut, tambah gimana ya? Apa? Ya memang itu mah sudah dari sananya ya. Walaupun pakaiannya dirubah-rubah, gitu ya. Jadi bersinar. Istilahnya gini lah, kalau istilah orang Jawa itu, kalau mutiara itu walaupun ada di dalam lumpur pun, ikan tetap mutiara.